Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar khususnya materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan niatan kita belajar ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solehan mutaqabbala, yaitu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan juga akan menjadikan sebab kita dimasukkannya oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 5. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita pada bab 5, terlebih dahulu kita akan buka dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bab 5 akan menerangkan kepada kita tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Setiap bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia banyak melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jemaah haji merupakan napak tilas dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat. Semua ritual yang dilakukan membutuhkan kearifan bagi jamaah haji untuk mendalami hikmah di balik ibadah yang dilakukannya. Tujuannya agar ada perubahan tingkah laku setelah kembali ke daerah asalnya dengan harapan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Adapun pengertian daripada haji adalah, secara bahasa haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun arti dari ayat tersebut adalah, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Berdasarkan ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib hukumnya bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan mampu secara fisik atau sehat selama pelaksanaan ibadah haji. Di samping itu, tersedianya alat transportasi yang aman. Umat Islam yang sudah mampu tetapi tidak melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Di samping wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu paket. Adapun tata cara melaksanakan ibadah haji ada 3 macam, yaitu yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Adapun syarat wajib haji, siapa orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji? Yang pertama adalah orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beragama Islam. Haji merupakan kewajiban orang Islam. Jika ada orang non-Muslim pernah melaksanakan ibadah haji, kemudian ia masuk Islam, ia masih tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik. Anak kecil belum memiliki kewajiban berhaji. Apabila ada anak kecil melakukan haji, maka hajinya tetap sah. Namun, hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya, kelak kalau ia sudah dewasa, ia masih tetap wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau gila, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, maka hajinya tidak dianggap sah. Yang keempat, merdeka, yaitu melaksanakan haji bagi hamba sahaya atau budak adalah tidak wajib. Ibadah haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan. Yang kelima yaitu mampu, yaitu adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Yang pertama dari rukun haji adalah ihram, disertai dengan niat. Adapun bunyi daripada niat berhaji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaikallahumma hajjah. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji.
Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Apa wukuf itu? Wukuf yang dimaksud adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, atau searah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Adapun rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tata caranya adalah dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi atau diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga dilaksanakan sa'i itu setelah pelaksanaan tawaf. Yang kelima dari rukun haji adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang dimaksud dengan menghalalkan perkara yang semula diharamkan adalah pada saat orang berhaji, mereka akan berihram. Nah, di saat orang sedang berihram haji, itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Maka pada saat orang sudah selesai melaksanakan tahallul, maka ia dianggap halal untuk melaksanakan apa-apa yang semula diharamkan pada saat mereka sedang berihram haji. Yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun haji tersebut. Artinya yang nomor 1 ya ditaruh nomor 1, yang nomor 2 ya ditaruh nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 6. Tidak boleh terbolak-balik pelaksanaan daripada rukun haji tersebut. Anak-anak, inilah yang bisa saya berikan untuk materi haji pada hari ini. Nanti insya Allah pada pembelajaran berikutnya akan kita bahas tentang pelaksanaan haji yang lain. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, sekaligus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.